Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku mau minta waktu kakaknya nih lagi sibuk nggak ya? Ganggu nggak? Enggak. Oke, jadi sebelumnya kenalin nama aku Septiana. Di sini aku tuh dikasih tugas sama dosen aku buat nyelesain tugas penyuluhan, memberikan informasi, berbagi informasi melalui penyuluhan. Nah, jadi aku perlu nih kakaknya untuk jadi audiens penyuluhan aku. Apakah kakaknya bersedia? Iya. Oke, terima kasih ya sebelumnya. Jadi penyuluhan yang mau aku bagiin ke kakak-kakaknya karena kita sama-sama perempuan kan, jadi yang mau aku sampaikan ini mengenai keputihan atau kebersihan pada area kewanitaan. Sebelumnya kakaknya tahu atau pernah mengalami keputihan tidak? Tahu sama juga pernah. Kakaknya juga pernah. Nah, jadi kalau untuk kita perempuan, keputihan itu kan sesuatu yang sudah tidak asing lagi ya kan. Nah, jadi sebelumnya mau aku kasih informasi nih. Jadi kalau keputihan itu merupakan kondisi normal di mana wajar terjadi pada perempuan. Nah, keputihan ini merupakan keluarnya cairan berbentuknya hampir seperti lendir, warnanya transparan, cenderung keputih-putihan seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi ketika kita setelah menstruasi atau misalnya pas masa subur atau masa ovulasi. Kenapa keputihan ini bisa terjadi? Karena keputihan ini terjadi karena adanya faktor dari perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron yang bertambah atau juga berturun atau menurun seperti itu. Nah, kemudian keputihan ini memang normal Kak, cuman bisa jadi juga tidak normal ketika ada tanda-tanda bahaya yang membarenginya. Tanda-tanda bahayanya itu ketika keputihannya sudah tidak bentuk seperti lendir dan juga warnanya transparan. Ketika keputihan itu pertama warnanya berubah dari bening itu warnanya ke putih cenderung kekuningan atau putih cenderung ke hijau-hijauan. Kemudian teksturnya lebih padat seperti ampas tahu begitu. Tahu Kakak ampas tahu? Nah, terus juga dibarengi dengan bau. Kadang ada kan Kak orang keputihan tuh bau amis atau bau menyengat yang tidak enak. Kemudian juga dibarengi dengan rasa gatal, perih, dan pokoknya tidak nyaman. Nah, kalau tanda-tanda itu terjadi, kemungkinan besar keputihan itu menandakan adanya infeksi atau bakteri di area kewanitaan kita. Nah, terus gimana nih kalau tanda-tanda itu terjadi gitu pada kita? Nah, kalau tanda-tanda ini sudah terjadi, sebaiknya kita konsulkan nih sama tenaga kesehatan. Kenapa? Karena pertama, takutnya ini menandakan adanya infeksi yang berkelanjutan supaya lebih cepat ditangani lagi. Yang kedua, pastinya kalau ini terjadi berkepanjangan, itu pasti tidak nyaman kan di kitanya gitu. Nah, terus gimana sih caranya supaya kita itu bisa mencegah terjadinya keputihan yang berbahaya ini? Nah, pertama, kita harus menjaga kebersihan area kewanitaan dengan baik. Membersihkannya caranya dari depan ke belakang. Kenapa harus dari depan? Karena kalau kita balik dari belakang, maka kotoran yang ada di anus akan masuk ke dalam organ kewanitaan kita. Jadinya bakteri-bakterinya masuk dan tidak bersih. Nah, kemudian hindari penggunaan sabun Kak. Sabun-sabun mungkin yang berwangi-wangian atau parfum untuk area kewanitaan itu bisa dihindari karena akan membunuh flora normal atau hal-hal baik yang ada di sana. Zat-zat kandungan asam yang ada di sana akan mati seperti itu. Kemudian menghindari juga penggunaan panty liner atau pembalut secara berkepanjangan. Misalnya kita gunakan dari pagi sampai sore gitu. Kadang kalau misalnya lagi haid tapi sedikit kan kadang sibuk lupa ganti. Nah, itu seharusnya dihindarin karena area yang lembab itu bisa memicu tumbuhnya kuman dan juga bakteri. Kemudian pastikan area kewanitaan kita itu dalam keadaan kering. Ketika kita setelah selesai pipis, dikeringkan dulu pakai tisu, dilap, baru kita pakai celana dalam lagi. Terus juga hindari menggunakan celana dalam atau celana yang terlalu ketat dan tidak menyerap keringat seperti itu. Karena tadi area yang terlalu tertutup dan juga lembab itu bisa memicu adanya infeksi dari bakteri dan kuman begitu. Terus yang terakhir pastinya itu
menjaga pola makan untuk makan makanan yang sehat. Jangan terlalu banyak makan makanan yang manis atau yang instan-instan seperti itu. Terus juga jangan lupa untuk berolahraga untuk tetap bergerak begitu. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan nih Kak? Ada Kak. Apa itu? Kalau pas lagi haid itu untuk pembalutnya berapa kali diganti ya? Untuk mengganti pembalut itu anjurannya 4 sampai 5 jam sehari Kak. Jadi mungkin kalau seharian kita bisa 3 kali atau 4 kali ganti pembalut seperti itu. Ada lagi? Nggak ada Kak. Oke. Terima kasih ya Kak untuk atas waktunya. Mudah-mudahan informasinya bisa sedikit berguna dan menambah pengetahuan kakak-kakak sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.